Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, itulah yang menyertai hati dan pikiranmu sekalian. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam renungan buat kita hari ini. Secara khusus ini adalah khotbah atau jamita Partangiangan. Siapa tahu di gereja kita sudah dimulai Partangiangan atau kebaktian rumah atau kebaktian sektor-sektor, kebaktian week. Mungkin khotbah ini bisa menjadi referensi buat kita, baik itu untuk didengarkan oleh jemaat maupun terlebih kepada hamba-hamba Tuhan. Semoga ini memperkaya pemahaman kita juga tentang firman Tuhan, supaya kita semakin dekat dengan Tuhan dan iman rohani kita semakin dibenarkan dalam kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita di Partangiangan kita hari ini, yaitu Minggu tanggal 9 Februari 2025, yaitu minggu kelima setelah Epifanias, ya, yang diambil dari Amos pasal yang ketiga, dimulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Saya bacakan dengan bahasa Indonesia saja supaya setiap orang bisa mengerti, lebih mudah dimengerti. Ya, mari kita dengarkan baik-baik dan camkan dalam hatimu. Dengarlah firman ini yang diucapkan Tuhan tentang kamu, hai orang Israel, tentang segenap kaum yang telah kutuntun keluar dari tanah Mesir. Bunyinya, hanya kamu yang kukenal dari segala kaum di muka bumi ini. Sebab itu aku akan menghukum kamu karena segala kesalahanmu. Berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Mengaumkah seekor singa di hutan apabila tidak mendapatkan mangsa? Bersuarakah singa muda dari sarangnya jika belum menangkap apa-apa? Jatuhkah seekor burung ke dalam perangkap di tanah apabila tidak ada jerat terhadapnya? Membingkaskah perangkap dari tanah jika tidak ditangkapnya sesuatu? Adakah sangkakala ditiup di suatu kota dan orang-orang tidak gemetar? Adakah terjadi malapetaka di suatu kota dan Tuhan tidak melakukannya? Sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya, para nabi. Singa telah mengaum, siapakah yang tidak takut? Tuhan Allah telah berfirman, siapakah yang tidak bernubuat? Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, mungkin kita pernah mendengar kata privilege. Apa artinya kata privilege itu? Secara sederhana saudara-saudara, kata privilege itu memiliki arti hak istimewa atau keberuntungan dari seseorang atau kelompok tertentu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Jadi privilege ini mau menunjukkan kepada kita ada hak istimewa, keistimewaan seseorang atau kelompok tertentu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Itulah namanya privilege. Ya. Mungkin itu bisa terjadi karena ras, karena agama, karena profesi, karena status ekonomi, status sosial, atau faktor-faktor lainnya. Misalnya anak presiden. Anak presiden memiliki privilege, keistimewaan. Ya, kalaupun anak presiden dihormati, dihargai, bahkan mungkin dikawal, tidak seperti kita, yaitulah hak istimewa, privilege-nya sebagai anak presiden. Dan kita tidak perlu cemburu untuk itu. Ya kan? Ya, berdoalah semoga orang tua kita bisa menjadi presiden, kan gitu. Tapi berapa orang lah yang bisa menjadi presiden? 267 juta atau 270-an juta masyarakat Indonesia, tapi cuma satu yang menjadi presiden. Tidak mungkin dua, ya kan? Apalagi 1.000, 1 juta atau berapa orang, kan? Jadi cuma satu, itulah hak istimewanya daripada anak presiden. Demikian juga saudara-saudara dengan anak pengusaha besar. Ya,
anak orang kaya, milioner, pasti dia dihormati orang di tengah-tengah perkumpulan, di tengah-tengah kemasyarakatan. Kalau dia datang, pasti semua orang menghormati dia karena memang dia adalah anak daripada seorang pengusaha besar atau anak seorang penguasa. Begitu juga dalam agama juga, saudara-saudara, bisa terjadi seperti itu. Misalnya pengkhotbah besar, ya. Kita pernah mendengar Billy Graham contohnya. Ya, anak-anaknya Billy Graham pasti juga akan dihormati orang. Kalau dalam sebuah pertemuan, pasti tempat duduk disediakan baginya. Dan banyak kemudahan-kemudahan bagi orang-orang yang memiliki privilege tertentu dalam kehidupan dunia ini. Nah, saudara-saudara, firman Tuhan ini juga mau mengatakan kepada kita bahwa bangsa Israel juga memiliki privilege, hak istimewa, keberuntungan sebagai orang yang dipilih Tuhan, bangsa yang dipilih Tuhan. Itu berbeda dari kita, saudara-saudara. Orang Indonesia, apalagi seperti saya, orang Batak, masih lebih berbeda daripada orang Israel. Di Alkitab kita memang terang dinyatakan, saudara-saudara, bagaimana keistimewaan daripada bangsa Israel. Dia adalah bangsa yang dikhususkan, dipilih dan dikasihi oleh Tuhan, yang diutamakan oleh Tuhan. Walaupun itu dulu, sekarang kita adalah Israel yang baru. Orang yang percaya kepada Yesus Kristus, dia adalah Israel yang baru. Dia juga memiliki privilege tertentu. Camkan ini baik-baik, saudara-saudara, bahwa kita adalah orang yang memiliki keberuntungan dan hak istimewa. Kita, orang yang percaya, adalah pewaris kerajaan Allah. Camkan itu baik-baik. Oleh karena itu, saudara-saudara, kalau kita adalah pewaris kerajaan Allah, ini hati-hati. Maka tunjukkanlah privilege-mu itu, keistimewaanmu itu lebih daripada orang lain. Apa yang lebih, saudara-saudara? Ya, kebaikannya lebih. Kasihnya lebih hebat lagi. Cintanya, ya kan, bahasanya juga bisa meneguhkan, menguatkan, menginspirasi. Tidak benarlah bahwa engkau memiliki privilege kerajaan Allah, bahwa hidupmu asal-asalan, hidupmu kacau balau. Engkau menjadi orang yang apa? Yang sembarangan. Bahasamu juga adalah bahasa yang sembarangan. Menghina orang, mengata-ngatai orang, atau menggosipi orang. Sekalipun itu tidak benar. Tidak mungkin kita adalah umat pilihan Tuhan, orang yang sudah diselamatkan, tetapi perilaku kita, tindakan kita adalah orang-orang neraka. Hati-hati, saudara-saudara. Camkan ini baik-baik. Makanya bagi setiap orang yang memiliki privilege tertentu, dia memiliki tanggung jawab yang berat. Privilege itu diikuti oleh tanggung jawab, bukan asal-asalan. Nah, ini juga di gereja juga. Hati-hati juga. Ya, kadang-kadang di gereja ketika pemilihan, orang-orang yang dekat dengan pimpinan, hati-hati. Pimpinan juga harus hati-hati. Jangan karena dia memilih orang-orang tertentu yang mungkin mendukung dia, sehingga ditempatkan bukan di tempat yang layak. Ya, kita juga yang orang-orang yang dekat dengan pimpinan juga jangan meminta tempat yang kita tidak mampu atau tidak cocok untuk di tempat itu. Karena itu apa? Merusak apa? Nama baik daripada pimpinan kita. Sama seperti kita, ya, kalau kita memiliki privilege yang hebat tentang Tuhan Yesus kita, bahwa kita adalah pemilik kerajaan Allah, maka ketika kita melakukan kejahatan, melakukan dosa, maka kita sedang mempermalukan Allah di situ. Kita sedang merusak nama baik Allah di situ. Sekalipun kita percaya, saudara-saudara,
nama Tuhan tidak akan bisa dihancurkan oleh perilaku kita. Tidak akan bisa dirusak oleh sikap dan tindakan kita. Tetapi kita adalah perwakilan Tuhan. Masa kita perwakilan Tuhan? Kita orang-orang percaya yang sudah dipanggil oleh Tuhan untuk bersaksi bagi Dia, tapi kita berperilaku yang tidak baik. Ini yang tidak boleh. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, apa yang perlu diingatkan di sini? Kenapa firman Tuhan ini boleh terjadi? Ketika itu konteksnya Amos mengingatkan sebagai nabi, salah seorang nabi kecil dari perjanjian lama yang lahir di Tekoa. Dia sebagai seorang peternak domba, gembala domba dan petani, dia dipanggil oleh Tuhan. Dipanggil oleh Tuhan. Nah, saudara-saudara, saya mau mengatakan kepada kita banyak hal di Alkitab kita ini. Orang-orang yang menjadi hambanya bukanlah orang-orang yang luar biasa. Bukanlah orang-orang yang termasuk orang kaya, orang pintar, orang yang memiliki segala-galanya. Bukan. Walaupun saya tidak mau mengatakan bahwa Amos ini adalah orang bodoh. Amos ini adalah orang yang rendah. Bukan itu. Sama seperti Petrus kemarin, Yohanes dan Yakobus. Bukan berarti mereka adalah orang bodoh. Mereka itu adalah nelayan. Nelayan juga punya pemikiran yang luar biasa. Tetapi saudara-saudara, di tengah masyarakat nelayan itu biasa-biasa saja. Itu yang mau saya katakan. Dan Tuhan memakai orang-orang yang biasa. Nah, Amos juga dipakai oleh Tuhan untuk apa? Untuk memberitakan, menyampaikan nubuatan Allah, kemarahan, kegeraman, dan hukuman Allah atas tindakan bangsa Israel yang tidak menunjukkan bahwa mereka adalah memiliki privilege, bangsa Allah, bangsa yang dipanggil oleh Tuhan. Nah, oleh karena itu yang saya katakan tadi, saudara-saudara, berhati-hatilah dengan privilege kita. Kita juga memiliki privilege, tapi hati-hati. Pada masa Amos, Israel mengalami kemakmuran ekonomi dan kekuatan politik. Namun juga terjadi kemerosotan moral dan spiritual yang parah. Nah, ini persoalannya. Mereka adalah umat pilihan Tuhan, tapi mereka berlaku curang. Mereka berlaku tidak adil kepada bangsa teman-temannya yang lain. Hati-hati saudara-saudara. Jangan lakukan ketidakadilan dalam kehidupan kita. Karena Tuhan tidak suka dengan ketidakadilan. Tuhan marah kepada kita. Sekalipun mungkin kelihatan orang-orang yang berusaha menutupi ketidakadilan itu boleh hidup dengan tenang, tapi ingat, Tuhan terus memburu, terus akan mengejar orang-orang yang berlaku curang dalam kehidupannya. Jadi setiap kita hati-hati, sama seperti bangsa Israel ini, mereka yang memiliki jabatan, memiliki kuasa, mereka sudah menyelewengkan kuasanya dan berlaku tidak adil kepada masyarakat, kepada bangsa, maka Tuhan marah kepada mereka. Itu yang dikatakan saudara-saudara tadi di ayat 2 Hanya kamu yang kukenal dari segala kaum di muka bumi. Hanya kamu yang kukenal dari segala kaum di muka bumi. Bayangkan saudara-saudara, begitu banyaknya suku bangsa di dunia ini, tapi hanya kamu yang aku kenal. Artinya apa? Bahwa bangsa Israel adalah bangsa yang istimewa. Bukan berarti bahwa Tuhan tidak mengenal yang lain-lain, tapi bagi Tuhan pengenalan Tuhan akan bangsa, yaitu karena dia adalah orang yang percaya, orang yang taat kepada Tuhan. Jadi kalau kau adalah orang yang percaya dan taat kepada perintahnya, mengamini semua apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, maka engkau adalah orang yang dikenal Tuhan. Jangan sok-sok mengatakan bahwa aku adalah anak Tuhan, aku adalah hamba Tuhan. Itu yang dikatakan oleh Matius itu, ya kan? Nah, baru nanti kita mengatakan, aku sudah menyembuhkan dengan atas namamu Tuhan. Aku tidak kenal engkau. Pergi sana.
Nah, saudara-saudara, hati-hati. Jangan sampai kita menyelewengkan privilege atau keistimewaan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Sama seperti bangsa Israel ini. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, apa yang mau disampaikan kepada kita melalui firman Tuhan ini yang kita boleh implementasikan, kita boleh imani, kita menjadi renungan bagi kita pada saat ini. Yang pertama saudara-saudara, ya, hak istimewa itu diikuti oleh tanggung jawab. Hak istimewa itu diikuti oleh tanggung jawab. Bapak Ibu saudara-saudara, nats ini mengingatkan kita bahwa hak istimewa dan berkat yang khusus itu yang kita terima dari Tuhan juga disertai oleh tanggung jawab. Bahkan tanggung jawab itu lebih besar daripada apa? Sekedar tanggung jawab yang bangsa yang lain, dari orang-orang yang lain. Hati-hati loh. Kita, jadi ini implementasinya kepada kehidupan kita ya. Misalnya, apapun kita, sebagai apapun kita. Kalau kita memiliki kemampuan otak, kepintaran, maka mari kita pakai kepintaran kita itu untuk membantu orang, mengangkat orang, mengeluarkan orang dari kebodohan, dari kegelapan, dari kemiskinan. Kita yang lebih pintar itu harus bertanggung jawab bagaimana supaya orang-orang lain bisa mengalami sukacita, mengalami berkat, mengalami kelepasan. Mereka boleh bersukacita karena apa yang diberikan kepada kita. Hati-hati loh. Jadi makanya ini harus kita pergunakan ya. Kita tidak bisa seenaknya hidup tanpa menghiraukan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan yaitu supaya setiap orang mengalami sukacita, mengalami keadilan, tidak diperlakukan dengan sewenang-wenang. Hati-hati kita. Apalagi orang-orang yang memiliki jabatan, pejabat-pejabat yang bisa menentukan banyak hal. Jangan menyelewengkan tanggung jawabmu. Tuhan akan memburu engkau. Tuhan akan mengejar engkau. Mungkin kita boleh lepas dari hukum dunia ini. Tapi ingat, hukum Tuhan tidak akan bisa engkau lepaskan. Engkau akan menjadi apa? Menjadi orang hukuman bagi Tuhan. Saudara-saudara, ya di negara kita ini secara khusus, orang, apalagi DPR tidak mau mengesahkan undang-undang penyitaan harta kekayaan karena mereka takut dimiskinkan ya, apalagi zaman sekarang di Indonesia secara khusus ya. Alangkah mengerikannya, dan presiden juga sudah menyatakan, Presiden Prabowo bahkan dia juga sedih melihat situasi yang terjadi. 300 triliunan lebih dikorupsi, tapi hukumannya sama dengan orang yang mencuri beberapa juta saja, 6 tahun, hanya 6 tahun. Jadi orang tidak takut lagi untuk apa? Untuk melakukan korupsi. Bayangkan itu. Nah, ini yang kita harus waspada. Hakim-hakim, janganlah menjadi orang yang mudah disuap. Jangan rendahkan dirimu. Jangan menjadi orang gampangan. Hakim, jaksa, polisi, dan siapapun kita yang memiliki jabatan. Bahkan mungkin pendeta juga sekalipun. Jangan adalah orang-orang yang murah disuap kepada kita. Jangan rendahkan harga dirimu. Jangan menjadi orang yang murahan, orang yang gampangan. Jangan hanya gara-gara segepok uang engkau menyelewengkan, engkau mengkhianati amanah yang Tuhan berikan kepadamu. Itu yang pertama, saudara-saudara. Artinya apa? Artinya hak istimewa itu, privilege itu harus diikuti oleh tanggung jawab. Yang kedua, saudara-saudara, dalam kehidupan kita ini tidak ada yang kebetulan. Segala sesuatu itu adalah bagian daripada rencana Tuhan. Dan segala sesuatu itu adalah atas kedaulatan Tuhan. Semuanya. Makanya kalau dikatakan mulai dari ayat 4 barangkali itu dilihat ya. Ayat 3. Berjalan kedua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji.
Mengaumkah seekor singa di hutan apabila tidak mendapatkan mangsa? Bersuarakah singa muda dari sarangnya jika belum menangkap apa-apa? Jatuhkah seekor burung ke dalam perangkap di tanah apabila tidak ada jerat terhadapnya? Membingkaskah perangkap dari tanah jika tidak ditangkapnya sesuatu? Adakah sangkakala ditiup di suatu kota dan orang-orang tidak gemetar? Adakah terjadi malapetaka di suatu kota dan Tuhan tidak melakukannya? Sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya, para nabi. Artinya saudara-saudara, kalau Tuhan melakukan hukuman, melakukan tindakan kepada bangsa Israel, semuanya bukan hanya kebetulan saja. Ya kan, mungkin orang bertanya-tanya, loh kok kenapa cuma bangsa Israel, cuma kamu yang aku kenal, tapi engkau harus hukum karena dosamu, karena kesalahanmu. Jadi ingat, ya kan, karena kesalahannya. Jadi orang dihukum karena kesalahannya. Jadi tidak mungkin orang dihukum kalau dia tidak bersalah. Jadi segala sesuatu itu tidak kebetulan. Semuanya punya rencana. Tuhan sudah merencanakan semuanya. Punya tujuan. Tidak akan mungkin ujuk-ujuk orang akan dihukum, dihakimi, bahkan dia akan menderita tanpa dia melakukan kejahatannya. Saudara-saudara, dalam kehidupan ini juga saya melihat ada begitu banyak orang yang jadi miskin, jadi menderita. Jujur, itu bukan ujuk-ujuk. Karena selama ini tidak mempergunakan waktu yang baik, tidak bersekolah dengan baik, tidak mempergunakan kesempatan yang diberikan oleh orang tuanya atau orang-orang lain dengan baik. Bahkan kita bermain-main. Bahkan ketika kita masih muda pun kita sering memboroskan uang-uang kita semuanya. Sampai tibalah saatnya ketika kita sudah mulai tua, nggak mampu berbuat apa-apa lagi, kita jatuh miskin dan kita tidak bisa bekerja keras seperti ketika kita muda. Maka hancurlah kehidupan kita. Ya, tapi saya mau katakan juga, ya tetaplah melakukan apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, jadi kalau dikatakan ini adalah apa? Karena sebab akibat. Segala sesuatu dilakukan oleh Tuhan disebabkan karena dosa-dosa. Jadi hati-hati, jangan hidup dalam dosa. Yang ketiga saudara-saudara, ya, Tuhan memperingatkan kita untuk bertobat. Melalui Amos, Tuhan memperingatkan bangsa Israel untuk bertobat dari dosa-dosa mereka sebelum masa penghukuman yang lebih mengerikan akan terjadi karena Tuhan. Saudara-saudara, hentikanlah segala kejahatan kita, akal-akal bulus kita. Dalam keluarga pun sering sekali ada banyak abang atau kakak kita atau adik kita sering sekali mengakali saudara-saudaranya. Saya mau katakan kepada kita, ingatlah itu. Jangan pergunakan akal bulusmu, karena itu merupakan kejahatan. Engkau tidak akan diberkati. Percayalah, engkau tidak akan diberkati. Jadilah orang baik, jadilah orang yang memberkati. Maka Tuhan akan memberkati seluruh keluarga-keluarga kita, anak-anak kita. Ya, kita tidak perlu harus kerja keras begitu berat sekali mencari kesana kemari untuk apa? Anak kita mendapatkan berkat. Orang-orang akan dibangkitkan Tuhan untuk memberkati kita ketika kita hidup dengan benar dan taat setia kepada Tuhan. Oleh karena itu bertobatlah. Yang terakhir saudara-saudara, ini Nabi menyampaikan firman Tuhan. Sekalipun firman-Nya kadang-kadang adalah hal yang tidak mengenakan. Amos sebagai seorang nabi harus menyampaikan apa yang sudah dikatakan oleh Tuhan. Sekalipun itu berat. Mengingatkan orang akan kesalahan, kejahatannya untuk bertobat itu suatu hal yang susah. Tapi ingat di sini Amos tetap melakukannya. Dia setia kepada Tuhan. Saudara-saudaraku, kita juga dipanggil untuk boleh menegur orang lain, mengingatkan orang lain. Walaupun kadang-kadang ketika menegur orang lain itu tidak mengenakan, tidak populer. Orang-orang yang kritis itu tidak populer. Tapi saya juga mau katakan kepada kita, kekritisan kita itu bukanlah untuk menghancurkan. Ketahuan orang yang menghakimi dengan orang yang mengkritisi.
Jauh sekali itu bedanya, walaupun kelihatan mirip atau berdekatan. Salah satu contoh, orang yang mengkritisi atau orang yang menegur, dia mau supaya orang yang ditegur itu bisa kembali menyadari kesalahannya dan bisa diselamatkan. Tetapi orang yang menghakimi, dia mau menghina, mempermalukan supaya dia menjadi hancur, orang lain menjadi hancur. Itu bedanya. Ya, jadi makanya jangan hanya mengkritik-kritik saja, tetapi kita yang harus menjadi orang yang menegur dengan hati yang tulus, hati yang murni, hati yang benar. Nah, hiduplah di dalam kebenaran. Engkau, kita semua memiliki privilege, hak istimewa, yaitu adalah anak-anak Tuhan. Kita sudah memiliki kerajaan Allah. Tunjukkanlah tanggung jawabmu sebagai anak-anak Tuhan yang memiliki privilege yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami sungguh diperlengkapi, dikuatkan lagi, ditegur lagi oleh firman-Mu ini, supaya kami menyadari bahwa kami harus mempergunakan apa yang Tuhan berikan kepada kami, hak istimewa, privilege kami, sesuai dengan tanggung jawab. Artinya kami harus memakai segala sesuatu yang Tuhan sudah berikan keistimewaan kepada kami untuk kebaikan bagi banyak orang. Dan sebagai hamba-Mu yang boleh menegur, mengarahkan orang lain, dan berlaku benar supaya banyak orang merasakan sukacita. Terima kasih Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, itulah firman Tuhan. Biarlah itu menjadi renungan yang baik buat kita. Mari kita imani dan kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sampai ketemu untuk minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.